Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas rangkaian kapasitor. Apa saja yang akan kita pelajari pada rangkaian kapasitor? Yang pertama, rangkaian seri, kedua, rangkaian paralel, dan terakhir, rangkaian kombinasi. Kita mulai dari sifat-sifat pada rangkaian seri. Mencari kapasitas total pada rangkaian seri, rumusnya 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Ini karena ada 3 kapasitor, menggunakan 3 kapasitor ya. Lalu tegangan total atau V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Muatan total pada rangkaian seri nilainya sama, sehingga Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Selanjutnya sifat pada rangkaian paralel. C total atau kapasitas total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Tegangan total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nih, jadi tegangan pada rangkaian paralel nilainya sama. Selanjutnya muatan total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Jadi ini adalah sifat-sifat pada rangkaian paralel. Sebelum Ibu lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita bahas contoh soal pada rangkaian seri. Ada 3 kapasitor, masing-masing 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 12 mikrofarad. Ini disusun seri dan dihubungkan dengan tegangan 18 volt. Langkah pertama kita akan cari atau menentukan kapasitas total terlebih dahulu. 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Masukkan nilai-nilai C1, C2, dan C3. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Sehingga dari soal ini diperoleh 1/C total sama dengan 6/12. C totalnya tinggal kita balik. C total sama dengan 12/6 mikrofarad. Atau hasilnya 2 mikrofarad. Mikro adalah 10 pangkat min 6. Sehingga 2 mikrofarad sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, kapasitas total sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan mencari muatan total. Q total sama dengan C total dikali V total. C totalnya 2 kali 10 pangkat min 6, V totalnya 18. Hasilnya Q total sama dengan 36 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, karena ini rangkaian seri, besar muatan ini nilainya semua sama. Jadi Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Sama dengan 36 kali 10 pangkat min 6 kolom. Selanjutnya kita akan mencari masing-masing beda potensial pada kapasitor 1, 2, dan 3. Kita gunakan rumus V1 sama dengan Q1/C1. Q1-nya 36 kali 10 pangkat min 6. Lalu C1-nya 4 mikrofarad atau 4 kali 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya 9 volt. Gunakan rumus yang sama untuk V2 dan V3. V2 dihasilkan 6 volt, V3 hasilnya 3 volt. Nah, untuk mengecek kebenarannya kita jumlahkan saja. V1 ditambah V2 ditambah V3 hasilnya adalah tegangan total yang nilainya 18 volt. Oke, ini untuk rangkaian seri. Selanjutnya kita akan coba gunakan data yang sama untuk rangkaian paralel.
Oke, langkah pertama kita akan tentukan dulu kapasitas total. C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Hasilnya 22 mikrofarad atau 22 kali 10 pangkat min 6 farad. Lalu untuk mencari beda potensial, gunakan sifat pada rangkaian paralel bahwa beda potensial atau tegangannya nilainya semua sama. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 18 volt. Selanjutnya kita akan mencari masing-masing muatan Q1, Q2, dan Q3. Kita gunakan rumus Q sama dengan C kali V. Nah, masukkan nilai-nilai C1 dan V. C1-nya 4 mikro, lalu V-nya 18. Ya. Begitu pula dengan Q2 dan Q3. Sehingga muatan totalnya adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Hasilnya 396 dikali 10 pangkat min 6 mikro atau 10 pangkat min 6 kolom ya. 396 mikrokolom atau 396 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, ini untuk rangkaian paralel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita coba untuk rangkaian yang kombinasi, gabungan seri dan paralel. Oke, masih dengan data kapasitor yang sama. C1-nya 4 mikrofarad, C2 6 mikrofarad, C3 12 mikrofarad, dan tegangannya masih 18 volt. Langkah pertama, C2 dan C3 yang disusun secara paralel kita selesaikan lebih dahulu. Sehingga rangkaian penggantinya menjadi seperti ini. C1 dan CP, di mana CP adalah C2 ditambah C3. Masukkan nilai-nilainya. C2 6, C3 12, sehingga CP kapasitas paralel ya 18 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, C1 dan CP ini disusun secara seri, sehingga kita selesaikan dengan susunan seri. 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP. Masukkan nilai C1 dan CP. 1/4 ditambah 1/18 mikrofarad. Sehingga hasilnya 1 per CS sama dengan 11 per 36. CS-nya kita balik. 36 per 11 mikrofarad atau 3,27 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, ini sudah kita dapatkan. Kita dapat kapasitas total dari rangkaian. Selanjutnya, jika pertanyaannya adalah berapa besar energi yang tersimpan dalam kapasitor 4 mikrofarad? Ya, jadi berapa W pada C1? Rumus besar energi W sama dengan setengah Q1 kuadrat per C1. C1 ada nilainya 4 mikrofarad, Q1 belum ada, kita cari dulu. Karena ini rangkaian terakhirnya adalah rangkaian seri, maka kita gunakan sifat pada rangkaian seri. Q total sama dengan C total dikali V total. C totalnya 3,27 mikrofarad, sedangkan V totalnya 18 volt. Kita kalikan, maka hasilnya Q total sama dengan 58,86 mikrokolom. Oke, sudah dapat Q1-nya sama dengan Q total. Masukkan ke dalam rumus W. Setengah dikali 58,86 mikro. Kita kuadratkan dibagi dengan 4 mikro. Ya, jangan lupa ini dikuadratkan. Hasilnya 433,06 mikrojoule, ya, satuan energi dalam joule. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana kapasitas total pada beberapa rangkaian kombinasi. Oke, ada 4 kapasitor
C1, C2 disusun seri, C3, C4 disusun paralel. Sehingga rangkaian penggantinya menjadi seperti ini. Ya, Ibu beri yang berbeda, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, CS disusun seri, jadi 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Ya, karena terjadi pada C1 dan C2. Selanjutnya C3 dan C4 ini disusun paralel, sehingga CP sama dengan C3 ditambah C4. CS dan CP yang warna biru dan ungu, ini susunannya adalah susunan seri. Sehingga rangkaian pengganti selanjutnya adalah seperti ini. CS sama dengan 1 per CS yang biru, warna biru ya, ditambah 1 per CP yang warna ungu. Oke, ini untuk rangkaian kombinasi yang seperti ini. Nanti masukkan saja nilai-nilainya untuk memperoleh besarnya kapasitas total dari rangkaian. Selanjutnya rangkaian kombinasi ada 5 kapasitor seperti ini. C1, C2, C3 disusun secara paralel. Kemudian C4 dan C5 juga paralel. Oke, jadi rangkaian penggantinya seperti ini. CP yang biru adalah penjumlahan dari C1, C2, dan C3. Kemudian CP yang ungu penjumlahan dari C4 dan C5. CP biru dan CP ungu ini masih disusun secara seri. Sehingga rangkaian pengganti selanjutnya adalah 1 per CS sama dengan 1 per CP yang biru ditambah 1 per CP yang ungu. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya rangkaian kapasitor kombinasi 5 kapasitor ya. C1, C2, C3 disusun secara seri, kemudian C4 dan C5 di bawahnya juga disusun seri. Rangkaian penggantinya seperti ini. Oke, yang ungu 1 per CS sama dengan 1 per C4 ditambah 1 per C5. Kemudian yang warna biru 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, CS biru dan CS ungu ini membentuk rangkaian paralel, sehingga rangkaian penggantinya menjadi CP. CP sama dengan CS yang biru ditambah CS yang ungu. Oke, ini 5 kapasitor. Selanjutnya ini ada 7 kapasitor. Nah, cara menyelesaikannya, C2 dan C3 disusun paralel, C4, C5 disusun paralel, C6, C7 disusun secara seri. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan membedakan warna. Oke, CP yang biru penjumlahan dari C2 dan C3. CP yang ungu penjumlahan dari C4 dan C5. Kemudian seri C6, C7. 1 per CS sama dengan 1 per C6 ditambah 1 per C7. Nah, rangkaian ini masih harus kita sederhanakan lagi. C1 dan CP ini membentuk susunan seri. Kemudian CP yang di bawah juga membentuk susunan seri yang warna hijau ya. Nah, untuk susunan seri 1 per CS yang warna kuning sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP. Sedangkan seri yang warna hijau 1 per CS sama dengan 1 per CP ungu ditambah 1 per CS merah. Nah, ini rangkaian pengganti terakhirnya adalah rangkaian paralel. CS yang kuning dan CS yang hijau. Oke, sehingga rangkaian penggantinya menjadi CP sama dengan CS yang kuning ditambah CS yang hijau. Nah, ini dibedakan warna, mudah-mudahan bisa dipahami. Atau nanti kalian bisa gunakan simbol lain, misal CP1, CP2, dan seterusnya. Oke,
Oke, demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian bisa menyelesaikan soal-soal terkait susunan kapasitor. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.